Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana doa dapat mengubah hidup Anda? Sejak dahulu kala manusia mencari makna, kekuatan, dan ketenangan melalui doa. Namun tahukah Anda bahwa ada cara berdoa yang benar-benar dapat mengubah hidup Anda, seperti yang dicontohkan oleh Yesus sendiri? Doa bukan hanya tentang permohonan atau rutinitas harian. Jika kita menelusuri jejak Yesus, kita akan menemukan bahwa doa yang Dia ajarkan dan lakukan memiliki kekuatan luar biasa untuk membawa perubahan nyata, baik dalam hati, pikiran, maupun kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari awal. Yesus, tokoh sentral dalam iman Kristen, dikenal bukan hanya karena ajaran dan mukjizatnya, tetapi juga karena kehidupan doanya yang sangat mendalam. Ia sering menyendiri, mencari keheningan, dan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Setiap keputusan besar dalam hidupnya selalu didahului dengan doa. Bahkan, dalam saat-saat tergelap sekalipun, Yesus memilih untuk berdoa. Apa rahasianya? Mengapa doa menjadi begitu penting baginya? Kita dapat belajar dari cara Yesus berdoa. Salah satu contoh paling terkenal adalah doa Bapa Kami, yang dalam bahasa aslinya disebut Our Father atau Pater Noster. Yesus tidak hanya mengajarkan kata-kata, tetapi juga sikap hati yang penuh kerendahan, kepercayaan, dan penyerahan total kepada kehendak Allah. Doa ini bukan sekadar rangkaian kalimat, melainkan undangan untuk masuk ke dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, menyadari keterbatasan diri, dan membuka hati pada bimbingan ilahi. Mari kita simak lebih dalam makna dari setiap bagian doa Bapa Kami yang menjadi inti ajaran Yesus tentang doa. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Dalam kalimat ini, Yesus mengajarkan kita untuk memulai doa dengan mengakui kebesaran Tuhan dan menempatkannya di atas segalanya. Dalam hidup yang penuh tantangan, seringkali kita lupa bahwa ada kekuatan lebih besar yang menopang kita. Dengan mengingatkan diri sendiri akan kebesaran Tuhan, kita menumbuhkan rasa syukur dan kerendahan hati. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagian ini adalah undangan untuk membuka hati dan menerima rencana Tuhan, seberat apapun itu. Terkadang, manusia ingin segalanya berjalan sesuai keinginan pribadi, namun Yesus mencontohkan untuk selalu mengutamakan kehendak Allah. Dengan demikian, kita belajar untuk melepaskan rasa cemas, menerima keadaan, dan percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan, meski tidak selalu sesuai harapan. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dalam hidup yang serba cepat, banyak orang lupa untuk bersandar dan meminta pertolongan Tuhan. Melalui bagian ini, Yesus mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi meminta dan menerima berkat harian dari Tuhan. Ini adalah ajaran tentang ketergantungan yang sehat, bukan pasif, melainkan aktif mencari pertolongan dan mempercayai bahwa kebutuhan kita akan dicukupi. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Salah satu kunci hidup yang damai adalah pengampunan. Yesus mengajarkan bahwa kita harus meminta pengampunan atas dosa dan kesalahan, sekaligus belajar mengampuni orang lain. Ini bukan hal mudah, tetapi dengan melatih hati untuk memaafkan, kita membebaskan diri dari beban kebencian, dendam, dan luka lama. Hidup menjadi lebih ringan, jiwa menjadi lebih tenang, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam perjuangan hidup, manusia sering dihadapkan pada godaan dan tantangan.
Yesus mengajarkan untuk selalu memohon perlindungan dan kekuatan agar mampu bertahan dan tidak terjerumus dalam kejahatan. Dengan demikian, doa menjadi perisai yang melindungi pikiran dan hati dari hal-hal negatif yang bisa merusak hidup. Namun, berdoa seperti Yesus bukan hanya soal mengucapkan kata-kata. Ada kekuatan dalam sikap dan ketekunan. Yesus seringkali berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan hingga menangis. Ia mencari waktu khusus, menjauh dari keramaian, dan fokus pada percakapan dengan Bapaknya. Ia tidak berdoa hanya ketika butuh pertolongan, tetapi juga sebagai wujud rasa syukur dan pengakuan akan kehadiran Allah dalam setiap aspek hidup. Berdoa seperti Yesus juga berarti memiliki iman yang teguh. Dalam berbagai kisah di Alkitab, Yesus menunjukkan bahwa iman adalah kunci utama dalam berdoa. Ia berkata, "Jika kamu percaya, maka apapun yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya." Iman bukan sekadar harapan kosong, tapi keyakinan penuh bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa, meskipun jawabannya kadang tidak sesuai keinginan kita. Mengapa berdoa seperti Yesus bisa mengubah hidup? Karena doa bukan hanya permintaan, tetapi proses transformasi batin. Melalui doa kita belajar mengenali diri sendiri, memahami apa yang benar-benar penting, dan membangun kedekatan dengan Tuhan. Ketika hati dan pikiran dipenuhi damai, keputusan yang diambil pun menjadi lebih bijaksana. Hidup menjadi lebih terarah, dan kekuatan untuk menghadapi tantangan pun bertambah. Selain itu, berdoa seperti Yesus mengajarkan kita untuk tidak egois. Ia selalu mendoakan orang lain, bahkan musuh-musuhnya. Dalam doanya di kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah puncak kasih dan pengampunan, dan menjadi teladan bagi setiap orang untuk mendoakan kebaikan bagi sesama, bahkan ketika diri sendiri sedang menderita. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa mulai menerapkan cara berdoa seperti Yesus dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, carilah waktu khusus untuk berdoa, jauh dari gangguan, tidak perlu lama, yang penting adalah kualitas dan ketulusan hati. Kedua, mulailah doa dengan mengucap syukur dan memuji Tuhan, lalu sampaikan permohonan dan harapan Anda. Ketiga, jangan lupa mendoakan orang lain, baik keluarga, teman, maupun siapa saja yang membutuhkan. Keempat, akhiri dengan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan, serta mohon perlindungan dan kekuatan untuk menjalani hari. Selain doa Bapa kami, Yesus juga sering berdoa dengan kata-kata pribadi. Ia mengadu, menangis, bahkan meminta jika memungkinkan agar penderitaan dijauhkan, namun tetap menutup doa dengan penyerahan total. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dalam doa, Yesus mengajarkan kejujuran dan keberanian untuk mengungkapkan isi hati, namun juga kesiapan untuk menerima apapun jawaban Tuhan. Kekuatan doa juga terbukti dalam banyak kisah orang yang mengalaminya. Ada yang menemukan kedamaian di tengah badai kehidupan, ada yang menerima mukjizat kesembuhan, dan ada pula yang mendapatkan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan penting. Namun yang paling utama, doa mengubah cara pandang dan sikap hidup. Ketika seseorang terbiasa berdoa seperti Yesus, ia menjadi lebih sabar, pengasih, dan penuh harapan. Mengapa banyak orang merasa doanya tidak dikabulkan? Kadang, kita mengharapkan jawaban instan atau sesuai keinginan pribadi. Namun, Yesus mengajarkan bahwa doa adalah dialog, bukan monolog. Kadang, Tuhan menjawab dengan cara yang tidak kita duga, atau memberikan yang terbaik di waktu yang tepat.
Yang penting adalah tetap setia dan percaya, karena setiap doa yang tulus pasti didengar. Doa juga menjadi sarana pembelajaran untuk rendah hati. Dalam doa kita mengakui keterbatasan dan kebutuhan akan pertolongan Tuhan. Ini membebaskan kita dari rasa sombong dan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Hati yang rendah dan terbuka akan lebih mudah menerima anugerah dan bimbingan ilahi. Lebih jauh lagi, berdoa seperti Yesus dapat mempererat hubungan antar manusia. Ketika seseorang berdoa untuk orang lain, ia belajar berempati, peduli, dan mencintai tanpa pamrih. Doa menjadi jembatan yang menghubungkan hati, menghilangkan prasangka, dan menumbuhkan kasih sayang. Dalam keluarga, doa bersama dapat memperkuat ikatan, menghadirkan damai, dan menyatukan tujuan hidup. Salah satu kekuatan terbesar dari doa adalah kemampuannya memberikan ketenangan di tengah badai kehidupan. Ketika masalah datang silih berganti, ketika harapan terasa pupus, doa menghadirkan harapan baru. Melalui doa, kita bisa menangis, mengadu, bahkan diam dalam keheningan, dan merasakan kehadiran Tuhan yang menenangkan. Doa menjadi sumber kekuatan yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Berdoa seperti Yesus juga berarti siap menerima perubahan dalam hidup. Kadang, melalui doa Tuhan mengubah hati kita, bukan situasinya. Ia mengajarkan untuk menerima, bersyukur, dan tetap melangkah meski jalan terasa berat. Dalam proses ini, iman dan karakter kita ditempa menjadi lebih kuat, dewasa, dan bijaksana. Tidak ada rumus baku dalam berdoa, karena setiap orang punya cara dan gaya sendiri. Namun meneladani Yesus berarti berdoa dengan tulus, penuh iman, dan penyerahan total. Jadikan doa sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup, bukan hanya saat butuh pertolongan, tetapi juga dalam sukacita dan syukur. Bagi mereka yang merasa jauh dari Tuhan, doa adalah jalan kembali. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mulailah dengan kata-kata sederhana, curahkan isi hati, dan percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan. Seiring waktu, doa akan menjadi kebiasaan yang menumbuhkan kedamaian, harapan, dan kekuatan baru. Doa juga mengajarkan untuk hidup dalam pengharapan, bukan ketakutan. Ketika menghadapi masa depan yang tidak pasti, doa menanamkan keyakinan bahwa ada rencana indah yang Tuhan siapkan. Ini membuat kita berani melangkah, menghadapi tantangan, dan tidak mudah putus asa. Dalam perjalanan hidup, akan ada saat-saat di mana kita merasa sendiri, lelah, atau kehilangan arah. Di saat seperti itu, ingatlah teladan Yesus dalam berdoa. Ia tidak pernah menyerah, selalu mencari kekuatan dalam doa, dan tetap percaya pada rencana Allah. Jadikan doa sebagai sahabat setia, sumber inspirasi, dan pelipur lara di setiap langkah. Bagi Anda yang ingin hidup berubah, mulailah dengan berdoa seperti Yesus. Jadikan doa sebagai nafas kehidupan, bukan beban atau kewajiban. Temukan waktu khusus setiap hari, sampaikan syukur, permohonan, dan penyerahan diri. Biarkan doa mengubah hati, memperkuat iman, dan menuntun langkah dalam menjalani hidup. Ingatlah, berdoa bukan soal panjangnya kata-kata, tetapi ketulusan hati. Tuhan tidak menilai dari seberapa indah doa yang diucapkan, melainkan seberapa dalam iman dan kepercayaan kita. Dengan berdoa seperti Yesus, Anda akan menemukan makna baru dalam hidup, kedamaian yang sejati, dan kekuatan untuk menghadapi apapun. Jangan ragu untuk memulai hari dengan doa.
menutup hari dengan doa, dan mengisi setiap momen dengan percakapan penuh kasih dengan Tuhan. Jadikan setiap langkah, keputusan, dan harapan senantiasa dibalut dalam doa. Percayalah, ketika Anda berdoa seperti Yesus, hidup Anda akan berubah, lebih damai, penuh harapan, dan dikuatkan untuk menghadapi segala tantangan. Akhirnya, ingatlah pesan sederhana ini. Doa memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya, mulai dari hati Anda sendiri, hubungan dengan sesama, hingga masa depan yang Anda hadapi. Teladan Yesus dalam berdoa adalah undangan untuk masuk dalam kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kasih. Mulailah hari ini, berdoalah seperti Yesus, dan rasakan perubahan nyata dalam hidup Anda.